Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan terbaik kita nanti. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPA, yang insya Allah kita akan membahas tentang perpindahan kalor, ya, atau perpindahan panas. Perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana caranya? Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikut akan diuraikan ketiga cara perpindahan kalor tersebut. Coba pahami dengan seksama. Yang pertama, konduksi. Saat kamu menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain atau baju yang kamu setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut konduksi. Satu ulangi lagi. Kalor berpindah dari setrika ke kain atau baju. Perpindahan kalor seperti ini disebut konduksi. Perhatikan mekanisme perpindahan kalor secara konduksi pada gambar 4.12. Ya. Ini ada salah satu setrika, yaitu di bawahnya ada kain atau pakaian. Berikutnya adalah saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Jadi partikel itu membentur partikel sehingga partikel tetangganya bergetar makin cepat, akibatnya suhu makin tinggi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Satu lagi, konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Seperti hasil percobaan, logam termasuk konduktor. Kayu dan plastik termasuk isolator. Berbagai peralatan rumah tangga yang memanfaatkan sifat konduktivitas bahan terlihat pada gambar berikut. Ya. Kemampuan menghantarkan kalor semakin baik disebut konduktor. Kemampuan menghantar kalor semakin buruk disebut isolator. Pada peralatan memasak, bagian yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik, sedangkan bagi pegangannya menggunakan isolator yang baik atau bahan yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Contoh pegangannya di sini adalah kayu, dan penggorengan bawahnya yang mengenai api langsung bahannya adalah aluminium. Panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Berikutnya adalah saat udara dingin, kamu berselimut di dalamnya. Selimut tersebut terbuat dari serat wol atau kapas yang bersifat isolator. Ya.
Yang kedua, konveksi. Air merupakan konduktor yang buruk. Namun ketika bagian bawah dipanaskan, ternyata bagian atas juga ikut panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air mulai memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Perhatikan gambar di sini. Ketika air dipanaskan, dia akan mengalami perubahan atau mengalami gelombang dari yang bawah ke atas dan sebaliknya. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Satu lagi, konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Arus konveksi dapat kamu temui di pantai, berupa angin laut dan angin darat. Ya, gambar di samping sini yang pada siang hari adalah ya angin laut, nah yang di sini angin darat. Siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan. Kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian terjadi angin laut. Malam hari, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian terjadilah angin darat. Konveksi dimanfaatkan pada berbagai peralatan. Contohnya adalah sebagai berikut. Gambar konveksi pada oven dan gambar konveksi pada pengering rambut atau hair dryer. Elemen pemanas oven, pemanggang roti, magic jar, dan lain-lain biasanya terletak di bagian bawah. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Pada peralatan tertentu seperti pengering rambut atau hair dryer, aliran konveksi dibantu atau dipaksa dengan menggunakan kipas. Yang ketiga adalah radiasi. Bayangkan saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah, kamu merasakan panasnya matahari pada mukamu. Bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajahmu? Bagaimana kalor dapat melalui jarak berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa? Dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Cara tersebut dinamakan radiasi. Kalor berpindah dari matahari hingga ke bumi melalui ruang hampa. Karena tidak ada zat perantara, perpindahan kalor tersebut tidak mungkin secara konduksi atau konveksi. Ya, ini berupa gambarnya ya, contoh. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau media. Satu lagi, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Kamu juga merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tanganmu pada bola lampu yang menyala atau saat kamu duduk di dekat api unggun. Udara merupakan konduktor buruk dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun kamu berada di samping api unggun, dapat merasakan panas. Dapatkah kamu memberi contoh lain peristiwa lain atau peristiwa radiasi? Ya, mengapa perpindahan kalor dari api unggun ke orang tersebut yang terbanyak terjadi secara radiasi? Ya, yang tadi disampaikan, radiasi kalor tanpa memerlukan medium atau perpindahan kalor tanpa memerlukan media. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Perhatikan benda-benda diletakkan di ruang bersuhu 30 derajat.
Besar kalor yang dipancarkan atau diserap benda ditunjukkan oleh banyaknya anak panah. Benda yang memiliki kalor memancarkan radiasi panas ke sekitarnya. Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor radiasi ke lingkungannya. Berdasarkan pada gambar 425, kamu dapat menyimpulkan sebagai berikut. Makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Satu lagi, makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, maka benda itu akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Perhatikan benda-benda di ruangan bersuhu 30 derajat Celcius berikut. Ya. Benda yang bersuhu rendah menyerap radiasi panas dari sekitarnya. Makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Saat kamu menjemur dua kaos basah yang berwarna berbeda, kamu akan mendapatkan bahwa kaos yang berwarna lebih gelap ternyata lebih cepat kering. Ya, amati gambar berikut untuk menyimpulkan pengaruh warna terhadap kalor yang dilepas atau diserap dari lingkungannya. Ya, di sini ada panci berwarna hitam, putih, biru, dan putih. Warna benda menentukan daya pancar radiasi. Berdasarkan gambar 427, menyimpulkan sebagai berikut. Makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Ya, di sini ada gambar 428 tentang kompor surya dan gambar 429 warna panci dan peralatan masak lainnya yang bersentuhan dengan api tidak dibuat mengkilap, tetapi kusam atau kasar ya. Peristiwa radiasi juga dimanfaatkan oleh hewan seperti contoh berikut. Hewan apa ini? Ya, hewan buaya. Untuk menghangatkan tubuhnya, hewan berdarah dingin seperti buaya ini memanfaatkan radiasi panas matahari. Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Bagaimana termos mencegah perpindahan panas baik secara konduksi, konveksi maupun radiasi? Yang pertama, sumbat dibuat dari plastik atau gabus. Bahan ini isolator yang baik. 2. Celah antara garis dengan wadah di wadah luar dibuat hampa udara. Jadi, tidak ada penghantar panas secara konduksi dan konveksi. 3. 2 lapis gelas. Gelas isolator panas yang baik. 4. Gelas dilapisi perak yang mengkilat. Mengapa harus mengkilat? Agar menahan air panas atau menjaga panas tidak keluar. Dan yang terakhir adalah wadah luar. Ya. Rangkuman dari materi kali ini. Yang pertama, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda saling bersentuhan. 2. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. 3. Zat dapat berubah wujud benda. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor yang mencair, menguap, dan menyublim. Perubahan wujud zat yang melepas kalor, yang membeku, mengembun, dan menghablur. 4. Azas Black berbunyi banyaknya kalor yang diserap atau banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor dapat berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini.
Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan kepada guru kalian masing-masing. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.